Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dadengar sanipun para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala kanthi dipun paringi kesehatan jasad, kesehatan rohani, sehat wal afiyah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipun paringi keberkahan umur, keberkahan ilmu, saged didik kawula panjenengan, nuntun kawula panjenengan sami sageta dados tiang-tiang ingkang celak kalian Gusti Allah lewat pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita doakan Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, yang mudah-mudahan Allah jaga beliau dan juga panjangkan usia beliau dalam keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pejuang, para pengurus Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin Kabupaten Ponorogo dan seluruh para santri pondok pesantren Ki Haji Syamsuddin ingkang mugi-mugi dipun paringi keberkahan ilmu dening Allah Subhanahu wa taala, saged banggaaken baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang luar biasa indah ini, pada malam Jumat sebagai pemimpin malam-malam yang ada dalam satu minggu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sholawat di dalamnya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berkumpul juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lelah lisan kita menyambut nama beliau dengan sholawat kepadanya, yang mudah-mudahan setiap sholawat yang kita lantunkan akan membawa kedekatan kita terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini pula kawula panjenengan kumpul temenika majelis dalam rangka kirim doa datang tiang sepah kawula panjenengan leluhur, kawula panjenengan ingkang sampun sumari, ingkang sampun intikal ila rahmatillah subhanahu jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Wabil khusus ngalap keberkahan kirim doa kepada seorang wali al-qutub, pemimpin wali pada zamannya. Maka ini bukan sesuatu yang hanya menguntungkan beliau Sayyidil Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, akan tetapi ini lebih menguntungkan kepada kita karena dengan sebab beliau dibacakan sejarahnya, untayan-untayan mutiara kalamnya, managibnya, dan berusaha untuk iktidak dengan perlakuannya. Disinilah diturunkan rahmatnya Allah. Idza dzukira sholihin tanzilul ar-rahmah. Disebut wong soleh niku turun rahmat. Apalagi yang kita sebut-sebut terus adalah
as-salahus sholihin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika tempat-tempat diturunkan rahmatnya Allah, insya Allah tidak kita berdiri dari tempat ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala rontokkan kita punya kesalahan dan dosa. Kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Min fawaidil hal, termasuk daripada fawaidnya, faedah-faedahnya haul daripada para aulia, itu adalah it'amut ta'am, membagikan makanan. Duga mungkin lek mboten makanan jasmani ya rohani berarti. Nggih. Tapi wis mangan kabeh santri iki kita ini. Oh insyaallah wonten, alhamdulillah. Lah niki lho. Niki memang faedah ya hal niku ngoten niku. Kemudian al-ijtima'ul muslimin, berkumpulnya kaum muslimin dalam satu tempat. Untuk apa? Untuk mendengarkan manaqib sahibil hal. Mendengarkan sejarah kira-kira sifat apa, keunggulan apa yang dimiliki oleh sahibul hal. Makanya hal itu biasa identik kepada orang mereka orang yang telah berhasil meniti kehidupan di dunia sehingga kehidupannya, perjalanan hidupnya patut untuk kita jadikan barometer. Sehingga ketika kita mendengarkan manaqibnya kita sehingga orang-orang itu yarghabu, mereka itu punya raghbah, punya keinginan yang kuat bil iqtida untuk mengikuti mereka. Iqtida bi af'alihim wa takhalluq bi akhlaqihim, mengikuti daripada sejarah kehidupan mereka, akhlak-akhlak mereka kita jadikan tiruan. Artinya untuk meniru, kita bisa meniru akhlak mereka. Itu tujuannya. Selain mengirimkan doa kepada mereka. Dan juga sebagai tanda kita itu kalau sudah mengikuti mereka, ya ini adalah bukti bahwa kita mencintai mereka. Jangan tertipu. Ketika kaula panjenengan, kita memperingati haul Habib Fulan, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sahib Gresik. Kita memperingati haulnya Kiai Haji Syamsuddin saumpama. Kita memperingati haulnya Mbah Hashim Asy'ari saumpama. Kita memperingati haul-haulnya orang saleh, itu merupakan tanda cinta kita kepada mereka. Ya, memang tanda cinta kepada mereka. Loh, memang kalau sudah cinta kepada mereka apa? Ini adalah satu keunggulan. Adalah satu magam yang Allah berikan. Satu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan nanti yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dikumpulkan nanti di hari kiamat, kaula panjenengan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kaula panjenengan cinta wong saleh ya kumpuli kalih wong saleh. Allahumma amin. Allahumma amin. Al-mar'u ma'aman ahab. Tapi dawuhipun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini perlu diwanti-wanti. Kadang-kadang kula panjenengan niku nanti komitmen ngoten wis al-mar'u ma'aman ahab, al-mar'u ma'aman ahab. Delok entul. Yahudi niku yo ngaku cinta loh kalau Nabi Isa, kalau Nabi Musa. Nggih napa mboten? Nasrani niku mengaku cinta kepada Nabi Isa loh, tapi apakah iya? Al-Yahud wan Nasara itu bakal berkumpul dengan para anbiya itu? Tidak, hayhata. Jauh sekali. Mboten bakal kumpul. Kenapa? Karena tidak memenuhi syurut. Di antara syarat-syaratnya cinta kepada mereka.
Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, para anak Adam, para menungso niki. La yaghurrannaka, tertipu ya dengan ucapan orang yang mengucapkan kepadamu almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Jangan tertipu dengan perkataannya. Jangan tertipu dengan perkataan seperti itu. Ya, ini kan hadis Nabi, iya, tapi jangan tertipu dalam memahami hadis ibn Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka lan talhaqal abrar illa bi a'malihim. Ini peringatan nih. Sesungguhnya kalian itu wahai anak Adam tidak bakal diberjumpakan dengan mereka, tidak akan dikumpulkan bersama dengan mereka, tidak akan digolongkan dengan golongan mereka, kecuali ketika kalian itu bisa meniru mereka amal-amal mereka. Ketika kalian itu mencintai mereka dan membuktikan cinta kalian itu dengan mengikuti apa kebaikan yang ada pada mereka, yang menjadi sebab Anda cinta kepada mereka. Kalau panjenengan cinta wong soleh gara-gara apa nih sih? Akhlaknya, nggih. Ilmunya, amalnya, kan ngoten nggih. Karena kata beliau, fa innal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Karena Yahudi dan Nasrani itu mengaku cinta kepada nabi-nabi yang mereka akui, tapi mereka tidak akan pernah dikumpulkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti daripada af'alnya anbiya itu sendiri. Fahadhihi isyaratun ila anna mujarada dzalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mali aw kulliha. Masya Allah, datang Ihya disebutkan ngoten niku. Ini sebuah isyarat bahwa hanya cinta, mengaku cinta tapi belas gak ono mempere blas. Kita tidak dituntut persis seperti mereka, tidak. Mengaku cinta tanpa muwafaqah, ora cocok belas cinta karo wong soleh, belas gak ono nilai soleh wong soleh niku wau yang ada pada dirinya. Walaupun fi ba'dil a'mal, sebagian amal itu wis ora iso posone, ora iso tirakate, paling gak gelem golek ilmune. Ora gelem golek ilmune, ora gelem ngamale. Ya Allah. Pancen kawula panjenengan niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, untuk mengamalkan apa yang kita ketahui daripada keilmuan itu ya susah memang. Nggih napa mboten? Nggih. Susah. Makanya sampai wonten setunggal riwayat hadis kemudian juga dialihkan oleh Ibn Al-Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau niku mengatakan innakum fi zaman. Pak jenengan kabeh niki ngomong kalih muridé beliau niku. Kalian ini berada pada satu zaman sekarang ini. Usyrama umira bihi halak. Atau dalam teks yang lain mengatakan innakum fi zaman, pada satu zaman yang fi zamani man napa taroka, meninggalkan ini mau tek ini kemauan ulah supi tek yang lain, hasil mendekati hal itu. Dipun dawuhaken kalian itu berada pada satu zaman.
Zamannya seseorang, zamannya manusia yang meninggalkannya kalian dari usrama ya'lam bihi, ya'lam ma ya'lam, meninggalkan 10% daripada yang ia ketahui. Jadi lihat umpama 100% dari ilmu yang diketahui, 10% ditinggalkan, tidak diamalkan. Niku halak, hancur. Artinya tuntutan untuk mengamalkan apa yang didengar itu sangat besar. Tapi diteruskan di situ, tsumma ya'ti zamanun, akan datang nanti satu zaman yang man amila minhum bi usyri ma umira bihi naja. Di zaman yang sudah sangat jauh, sangat rusak begitu. Zaman nanti akan datang, zamannya seseorang, ada satu zamannya seseorang yang mengamalkan 10%. Kalau tadi meninggalkan 10%. Kalau ini mengamalkan 10% dari apa yang ia ketahui daripada keilmuan, iku sampun selamat. Mbuh niki kira-kira zaman ini niku napa dereng nggih. Walhasil karena perkembangan zaman niku, contohnya yang paling sulit untuk kita beramal. Sampai niku kan yo sinau nggih. Belajar bab fikih, bab terutama bab muamalat. Saumpama. Belajar bab muamalat nggih. Ya, kira-kira yang berlaku dari muamalat Syafi'i itu yang sekarang berlaku, yang eksis itu kira-kira berapa persen gitu. Nggih ngoten ya nggih. Di zaman sekarang ini. Begitu banyak sekarang ada valuta asing begini, bagaimana nanti kredit dan lain sebagainya nggih. Saat ini apalagi dol tinuku online dan lain sebagainya. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak mengikuti fi ba'dil amal, sebagian amalnya mereka ada kecocokan dengan mereka, atau kalau bisa seluruhnya. Nah, begitu tidak ada kememperan dengan orang yang kita cintai daripada amal-amal itu, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, maka la yanfa', cintamu tidak akan pernah manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya muga-muga kawula panjenengan menika cinta dengan orang-orang saleh, kemudian dengan berkat cinta yang ada dalam hati kita itu, kalau panjenengan tertarik untuk mengikuti mereka, amin Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbil alamin. Syukur-syukur muga-muga kawula panjenengan niku termasuk murid-muride wong-wong soleh niku wau, amin Allahumma amin. Muga-muga niki santri-santri niki termasuk murid diakoni disambungkan oleh Allah sebagai murid-muridnya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, amin Allahumma. Habib Ali bin Muhammad, para kiai Mbah Hashim Asy'ari dan lain. Kok saged lho, apa iso? Loh, saya niki kan muridipun Yai Ayub. Saya muridipun Yai Zami. Apa iya kemudian saya ini masih bisa iso nyantol gara-gara Mbah Hashim Asy'ari ngoten? Diakui sebagai muridnya ngoten. Dawuhipun Imam Abdullah bin Alawil Haddad, beliau niku natos dawuhaken, idza qila, ketika dikatakan fulanun akhadha an fulan, seorang itu mengambil dari seorang yang lainnya. Laisa maknahu annahu akhadha anhu fi kitab. Bukan maknanya kemudian talaki langsung mengambil kitab dari pembacaan kitab beliau niku sanes, kata beliau. Au qala qara'a alaihi fi kitab. Dia membaca kepada seorang gurunya secara langsung begitu. Mboten, bukan begitu.
pengambilan disambungkan antara murid dan guru itu bisa jadi innama ma'nahu innahu iqtada bihi fi siratihi bi akhlaqihi wa aqwalihi fa idza fa'ala dzalika fadzaka syaikhuhu wa huwa kuan para aulia, para wong-wong soleh, para kiai, para habaib di dalam sejarah kehidupan mereka dengan akhlak-akhlak mereka ditiru, perbuatan-perbuatan mereka dilakukan, perkataan-perkataan mereka ditiru, diungkapkan. Fa idza fa'ala dzalika, ketika orang ini melakukan yang demikian, fadzaka syaikhuhu, maka orang ini adalah gurunya. Wahwa orang tersebut. Allahumma amin. Semoga-moga. Makanya moga-moga akhirnya model ngeten niki terus kumpul kalian mereka. Allahumma amin. Tapi ingat, ketika kita mau melihat, mau meniru mereka, kalau panjenengan lek cinta terus tertarik untuk meniru, ngoten nggih? Lek meniru mereka aja lali. Wah nggih kula pengen dadi wali, pepes sakniki kula tak gawe pakaian wali. Kula tak ngomongane wis kaya wali nggih. Terus malih terus dididik ngeramal. Hati-hati tak delok-delok awakmu ki jilmaan kethek sampean. Ya aja ngono. Maca awas. Didik-didik terus kemudian menunjukkan bahwa dia adalah kula niki keramat lho kula niki. Keramat gandul ya. Jangan. Kalau mau melihat mereka itu bukan meniru dari akhirnya, bukan, hati-hati zindik sampean. Hah? Hati-hati. Makanya sebagian ulama itu mengatakan man ra'ani fil bidayah, barang siapa orang yang melihatku pengen niru terus sing delok aku niku fil bidayah. Bagaimana saya dulu masa menuntut ilmunya didelok Mbah Hasyim Asy'ari mbiyen piye lek belajar. Ojo pengen dadi Mbah Hasyim Asy'ari tok sampean, pengen koyo wali, kewaliane Mbah Hasyim Asy'ari tok jangan. Ndelok bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani terus dengan jahanu belum mbok kelompokne terus mbok kum biiznillah ngoten ya awakmu ya. Enggak, jangan kau lihat itunya. Lihatlah bagaimana mujahadahnya dahulu untuk menggapai magam itu. Bagaimana dahulu menguasai hawa nafsunya. Bagaimana tirakatnya dulu. Bagaimana mujahadah dalam mencari ilmunya. Oh coba delok finish, delokan bidayahnya. Delokan startnya dulu bagaimana. Orang kalau melihat di dalam bidayah, dawuhipun sora siddiqan, orang siddiq ini. Tapi lah sing didelok niku akhire tok niku man ra'ani fin nihaya sora zindiqan, iso-iso zindik niki tiyang. Nauzubillahi min. Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu mulai dari sejak kecil beliau sudah nampak kewaliannya. Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekh Busim Durar, niku sampun memberikan isyarah-isyarah tentang seorang yang akan muncul kewaliannya dari Jawa ini. Beliau niku lahirnya teng Besuki. Teng Besuki ini, Jawa Timur. Sejak kecil beliau ditinggal mati ayahnya. Masih di bawah umur 10 tahun dibawa ke Hadramut atas isyarah-isyarah. Belajar di sana di Sewun. Disambut. Wah, penyambutannya luar biasa. La ya'riful wali illal wali. Tidak tahu kewalian seseorang itu kecuali wali. Para aulia di sana itu sudah tahu kewaliannya ini orang. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini telah mengatakan kepada salah satu muridnya bahwa nanti akan datang seorang dengan nama yang sama, dengan hal dan magam yang sama. Yang satu sebagai petunjukku nanti di barzakh, yaitu Al-Habib Abu Bakar. Namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus
Hah? Qutbul Malah. Bin Qutbil Malah. Abu Bakar Sakran bin Abdullah Qutbil Malah. Sebagai penuntun tunanya Abu Bakar. Nanti yang kedua Abu Bakar yang sama. Ini akan Anda temui di awal kehidupanmu. Di awal yang sudah kamu temui di awal kehidupannya. Yaitu yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Syekh Futuh daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan yang kedua adalah Abu Bakar. Sama namanya. Tapi tidak disebutkan oleh beliau Abu Bakar siapa. Namanya Abu Bakar nanti. Dan kamu tidak akan mati kecuali kamu telah melihatnya. Telah bertemu dengannya. Dan kau akan menemuinya di akhir penghujung kehidupanmu. Wah, seorang murid itu terus melalui hari-harinya lama. Sampai kemudian bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar menikah. Sakit lama. Kemudian melihat, bermimpi terus isyarat untuk bertemu dengan siapa? Al-Habib Abu Bakar itu. Ternyata setelah bertemu kemudian melihat tanda-tanda kewalian yang ada pada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, lalu beliau pada saat itu juga meninggal dunia. Allah. Jadi kewaliannya ini luar biasa sekali. Bahkan Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad Jombang. Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad itu yang mengisyarahkan Habib Muhammad bin Thahir Mbah Kula untuk duduk di Kediri. Teng Pelem niku. Itu beliau, atas petunjuk beliau. Wali, Ibn Wali. Beliau punya ayah Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad Tegal. Wah, itu kewaliannya luar biasa. Beliau ini mengatakan bahwasannya ini Abu Bakar bin Muhammad ini adalah seorang yang sangat luar biasa kewaliannya. Beliau itu memiliki magam yang tinggi. Bahkan Abu Bakar bin Muhammad itu melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku yaqadhah, niku berkali-kali orang. Sehingga bagaimana mujahadah beliau niku ketika mencari ilmu di Hadramut itu luar biasa sekali. Sampai kemudian pulang berdakwah. Ini singkat ceritanya nggih pun dalu nih. Singkat ceritanya pun ketika beliau hadir sholat Jumat mendengarkan khotib yang sedang berceramah di khutbah Jumat. Beliau niku mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk uzlah. Setelah selesai Jumat langsung beliau pulang, kemudian beruzlah sampai saat itu sampai 15 tahun ibadah teng jero kamar mboten ketemu tiang blas. Dan sing ini terunan sing ini. Mujahadah sing modern ngeten iki lho terunan. Enggak apa-apa. Beliau mujahadah dengan semua ibadah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga asrar rabbani ada pada beliau. 15 tahun, uturong 15 hari, 15 tahun beliau. Subhanallah. Lalu singkat ceritanya tidak ada yang mampu mengeluarkan beliau dari khalwatnya. Kecuali gurunya. Guru suluknya beliau. Yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Syekh suluknya beliau. Dikeluarkan dan mengeluarkan Habib Abu Bakar niku mboten terus gampang-gampangan terus metu Abu Bakar mboten. Ya jenenge guru. Mboten, tirakat dhisik. Nggih. Tirakat dahulu beberapa hari sampai 3 hari. Kemudian baru mengeluarkan Habib Abu Bakar dan dikenalkan kepada manusia. Ini adalah mutiara
yang dicari oleh seluruh manusia, yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Sehingga singkat ceritanya, kemudian beliau buka majelis taklim, kemudian beliau itu sangat luar biasa dalam menyampaikan keilmuannya dan juga keistiqamahan beliau, kewalian beliau, sehingga beliau niku pernah mengatakan dalam satu kali, ya, beliau mengatakan, aku adalah ahlu dark. Aku adalah ahlu dark. Dari makam kewalian. Barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui aku, bertawasul, meminta kepada Allah tawasul dengan beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad, maka dengan izin Allah aku akan membantunya, kata beliau. Barang siapa yang berada dalam kesulitan lalu memanggil-manggil namaku, artinya dengan tawasul minta kepada Allah dengan nama beliau, maka aku akan segera hadir di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kalau panjenengan tawasul dengan memperingati haul beliau ini, kalau panjenengan tawasul datang Gusti Allah, minta datang Gusti Allah, muga-muga menika pandemi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika penyakit muga-muga dipun angkat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan umat Islam dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para kiai, para habaib muga-muga dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun sakniki kan pun sumerep bagaimana napa menika beliau niki nggih, bagaimana para solihin, para orang-orang alim niki sakniki galek kaula panjenengan cinta dengan mereka, menguatkan cinta jenengan, insya Allah kok mengikuti jalan mereka, insya Allah kaula panjenengan juga akan dijadikan hamba-hamba yang akan dicintai oleh generasi-generasi kita berikutnya. Allahumma. Niku dawuhipun Gusti Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahum ar-rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal saleh, mereka itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu ada kasih sayang, cinta. Artinya apa? Di dunia ini akan ada napa menika rasa cinta fi suduri ibadihil mukminin. Di dada-dada orang-orang yang beriman akan mencintai mereka. Makanya kalau panjenengan cinta kepada para soleh-soleh niku, kenapa? Itu Gusti Allah ndadosaken gara-gara amal mereka. Orang beriman amal solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya sampai dikatakan oleh Sayyidina Harim bin Hayyan niku, dikatakan ma aqbala abdun bi qalbihi ilallah illa aqbalallah bi qulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan penerimaan, seorang hamba itu tidak akan menerima di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, makan di dalam niku seneng legowo kalih wontene tiyang niku, cinta dengan mereka, sehingga Allah paring rizki cintanya mereka kepada orang tersebut, rahmatnya kaum mukminin kepada orang tersebut. Wong-wong sing ahlul ilim, wong-wong sing ahlul iman, wong-wong sing ahlul amal. Muga-muga niki para santri terus belajar, terus dikhatamaken belajari, terus diamalaken apa ingkang dipun pelajari, lajeng diistiqomahken, jenengan mboten usah khawatir, jenengan bakal dipun toto kalian takdiripun saipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kemudian kalau panjenengan sampai nanti kapanpun urip terus akhirnya. Kenapa? Wong ahlu ilmu, wong ahlul ilmi niku ora bakal mati. Nggih, hayatun la nafada, lah kehidupan yang tidak ada limitnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa laqad ashartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Amin. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن محسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمى كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بنية القبول وتم كل سؤال وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم يسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين